Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam damai kepada saudara dan saudari dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali di ruangan santapan firman Tuhan. Saudara dan saudari, bersama kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 31 hingga 35. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada seorang pemuda yang pendiam dan selalu menyendiri. Biasanya ia selalu menghindari dari berbicara dengan orang lain. Namun keadaan mulai berubah sejak ia melanjutkan pendidikan dan bergabung dengan community rohani, yaitu belia. Melalui banyak proses, ia menemukan banyak hal dalam dirinya, termasuk bakat menulis dalam dirinya. Dimulai dari membuat blog, tulisannya ternyata banyak diminati oleh pembaca. Saudara dan saudari, kisah pemuda tersebut mengingatkan kita akan Injil hari ini yang berbicara tentang biji sesawi dan ragi. Keduanya dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberikan penjelasan tentang kerajaan surga. Biji sesawi disebut sebagai biji yang paling kecil. Namun ketika tumbuh, ia menjadi tanaman yang dapat menjadi tempat berlindung burung-burung. Sedangkan ragi pula adalah suatu yang tidak terlihat yang mampu meresap dalam adunan dan siap menjadi roti. Begitu juga kehidupan kita. Kehidupan kita pun dapat dipakai oleh Allah untuk memberi kesan positif dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara dan saudari, kisah pemuda tersebut menjelaskan mengenai prinsip kerajaan Allah melalui biji sesawi dan ragi. Ini mengingatkan kita jangan sampai merasa rendah diri, tidak berguna, atau tidak berharga. Jangan pernah meragukan sesuatu
yang sedang kita kerjakan atau tekuni saat ini, sekalipun kesannya sederhana. Temukanlah kerinduan Tuhan dalam hidup kita, juga bakat atau karunia yang diberikan dalam diri kita. Lalu serahkanlah diri kita untuk menjadi pepanjang tangannya. Nah, saudara dan saudari, percayalah bahwa ketika Tuhan campur tangan, hidup kita pasti akan bermanfaat dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.